Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Fauzia dengan NIM 190331119 akan menjelaskan tentang materi ajar topik kebencanaan pada KD gerak parabola. Ini merupakan topik yang akan saya jelaskan. Yang pertamanya itu ada indikator dan tujuan pembelajaran. Indikator seperti yang terlihat pada layar. Kemudian tujuan pembelajarannya juga yang terlihat seperti pada layar. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan. Gerak adalah hal lumrah yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti gerak benda-benda, gerak tubuh kita, dan gerak yang ada di bumi dan alam semesta ini. Nah, gerak parabola juga sangat banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti gerak peluru yang ditembakkan, gerakan orang yang menendang bola, gerak bola voli, gerak bola basket, dan lain-lain. Dan selanjutnya kita masuk kepada materi gerak parabola. Yang pertama yaitu definisi gerak parabola. Gerak parabola merupakan suatu jenis gerakan benda yang pada awalnya diberi kecepatan awal, lalu menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada lintasan gerak parabola, besaran, pengaruh sudut elevasi, analisis vektor posisi, serta persamaan posisi dan kecepatan gerak parabola. Nah, yang ada pada gambar ini adalah bentuk dari lintasan gerak parabola dengan vektor-vektor posisi dan besaran-besaran yang ditunjukkan seperti pada gambar. Nah, dari gambar kita dapat mengetahui bahwa Px-nya sama dengan Px0 sama dengan konstan. Nah, Px sama dengan P0 cos theta 0. Nah, Py sama dengan P0 sin theta 0 dikurang Gt. Nah, untuk X sama dengan Px0 dikali T, untuk Y sama dengan Py0 kali T dikurang setengah Gt kuadrat. Nah, secara rumus, perubahan kecepatan dapat ditulis sebagai berikut, yaitu P sama dengan P0 cos theta 0 I tambah P0 sin theta 0 dikurang Gt J. Nah, besar kecepatan adalah akar dari penjumlahan kuadrat kecepatan arah X dan Y, sedangkan sudut merupakan pembagian antara kecepatan arah Y dan kecepatan arah X. Pi sama dengan akar dari Px kuadrat tambah Py kuadrat. Tan theta sama dengan Py per Px. Posisi benda yang bergerak secara parabola dipengaruhi oleh kecepatan awal dan gravitasi benda. Nah, dapat dilihat rumusnya yang tertera pada PPT. Nah, untuk sama halnya dengan kecepatan, posisi juga memiliki vektor satuan. Vektor satuan I merupakan vektor posisi arah X, sedangkan vektor satuan J merupakan vektor posisi arah Y. Nah, dapat dilihat pada PPT juga, yaitu X sama dengan X0 tambah P0 cos theta 0. Nah, Y sama dengan Y0 tambah P0 sin theta 0 dikurang setengah Gt kuadrat. Nah, persamaan posisi dan kecepatan pada gerak parabola dapat dilihat pada PPT. Ada pada tabel, yaitu kecepatan awal, kecepatan tertentu pada waktu tertentu, jarak dan tinggi pada sumbu X, sumbu Y dapat dilihat pada tabel. Nah, untuk kecepatan benda pada sembarang titik, rumusnya juga ada di PPT, arah kecepatan benda, tinggi maksimum, dan jangkauan maksimum R. Terlihat pada PPT. Selanjutnya yaitu ada bencana yang berhubungan dengan gerak parabola, yaitu ada dua, gunung meletus dan gempa bumi. Nah, pengertian gunung meletus seperti yang tertera pada PPT, ada juga penyebabnya terlihat pada PPT. Kemudian yang kedua yaitu ada gempa bumi, pengertian dan jenis-jenis gempa bumi seperti terlihat pada PPT. Ada hubungan gerak parabola dengan bencana. Yang pertama, ada hubungan gerak parabola dengan gunung meletus. Nah, yaitu pada saat gunung Merapi meletus, terlihat bahwa gunung mengeluarkan banyak sekali benda-benda dan partikel ke udara seperti lava, batuan, kerikil, dan lain-lain. Nah, jenis gerakan ini termasuk ke dalam gerak parabola karena gerakan material yang dikeluarkan gunung meletus membentuk lintasan parabola dan mempunyai sudut tertentu, sehingga materi ini bisa diaplikasikan untuk menghitung besaran pada material gunung berapi yang berupa lintasan parabola, yang jika digambarkan akan berada pada sumbu X dan Y, maka bisa dicari dan dianalisis menggunakan vektor posisi. Kemudian yang terakhir yaitu ada hubungan gerak parabola dengan gempa bumi, yaitu pada besaran-besaran gerak parabola seperti kecepatan awal pada sumbu X dan Y pada materi fisika bisa diintegrasikan dengan kecepatan awal gelombang gempa bumi. Untuk ketinggian maksimum yang dapat dicapai benda yang bergerak pada materi fisika dapat diintegrasikan dengan nilai amplitudo gelombang pada gempa bumi.
Waktu untuk mencapai ketinggian maksimum pada materi fisika dapat diintegrasikan dengan nilai amplitudo maksimum pada gempa bumi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.